Hello Denders, welcome back to my channel Pemirsa Kaisa. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini adalah video yang sangat spesial karena akhirnya gua bisa juga nge-review salah satu mikrofon yang paling digemari oleh para live streamer dengan harga yang terjangkau ini, yaitu adalah Phanteks Leviosa MCX01 cuy. Jadi ya, setelah hampir 1 tahunan nih cuy, gue tuh pernah nge-review salah satu mikrofon. Dan itu mikrofonnya oke, meledak lah, video gue tuh rame banget. Terus banyak requestan dari kalian, bang request dong review Phanteks Leviosa MCX01. Cuman si barangnya itu belum nyampe-nyampe ke gue cuy ya, dan belum ada tanggapan dari pihak Phanteksnya. Akhirnya ya di tahun 2022 ini di bulan Juli, Phanteks ngirimin gue si mikrofonnya ini cuy. Plus juga dengan kursi coffee chair yang ala kegamingan gini, yang rasanya itu nyaman banget, yang bakal gue nanti review di next videonya cuy. Nah, gue juga pernah bikin video kompilasi yang dimana video kompilasi itu adalah 5 mikrofon terbaik di bawah harga 1 juta, dan nomor 3-nya itu ada dari Phanteks Leviosa ini cuy. Cuman jujur aja gue tuh belum pakai, dan gue tuh mendapatkan poin nomor 3-nya itu dari viewers gue. Katanya si Phanteks Leviosa itu oke juga dipakai buat live streaming. Nah, tapi karena gue belum coba, di sini gue pengen ngebuktiin apakah bener nggak si Phanteks Leviosa ini tuh masih menjadi mikrofon terbaik untuk para live streamer dengan harga yang paling terjangkau. Dan apakah masih worth it gak sih si Phanteks Leviosa ini tuh dipakai kayak kebuat 2 tahun ke 3 tahun ke depannya. Apalagi nih udah banyak banget brand-brand gaming yang mengeluarkan mikrofon dengan desain yang unik-unik lainnya nih. Nah, pada si Phanteks Leviosa ini desainnya masih desain kondenser konvensional. Nah, tapi kita akan buktiin semua nih apakah si kualitas suara ini masih mewakili atau enggak. Karena untuk masalah desain itu, untuk mikrofon itu memang tidak akan mudah berubah. Kita contohnya misalkan Shure SM7B yang sudah berdiri tahun 50-an, desainnya ya begitu-begitu aja. Yang penting adalah kualitas suaranya cuy. So oke, ini adalah persembahan review dari gua Phanteks Leviosa MCX01. Oke, sebagai informasi juga nih, kalau misalkan video ini itu full audionya direkam menggunakan si mikrofon Phanteks Leviosa MCX01 ini. Tidak ada editing sedikit pun, hanya penambahan gain sekitaran di 6 dB. Oke, sebelum kita ngobrolin masalah kualitas suaranya, di sini kita akan review dulu dari masalah segi unboxingnya. Kira-kira apa aja yang ada di dalam kemasannya di saat kita ngebeli si Phanteks Leviosa ini cuy. Yang pertama, kita akan mendapatkan unit mikrofonnya, lalu kita mendapatkan holder mic. Kita juga akan mendapatkan tripod khusus yang untuk di mejanya ya. Lalu kita mendapatkan wind filter plus dengan kabel USB 2,5 meter dan documentation box. Tapi sebagai catatan, kalau misalkan kita dipakai mikrofon ini untuk podcast ataupun live streaming, mending kalian beli lagi kabel USB-nya yang sekitaran 5 meter plus juga dengan boom arm-nya, karena takutnya kalau pakai yang tripod meja kayak gini tuh suka banyak gangguan transmisi cuy. Oke, sekarang kita akan ngobrolin desain produk dari si Leviosa MCX01 ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari desainnya, dia ini memang desainnya masih desain yang universal condenser mikrofon cuy, yang begitu-begitu aja, dari Audio Technica AT2020 terus BM800 gitu kan, terus ada dulu tuh yang pernah gue review adalah Sades Orpheus ya, desainnya hampir mirip semuanya seperti ini. Cuman apakah desain ini tuh bakal mempengaruhi nggak sih di saat kita nanti ngebeli mikrofon yang sudah ketinggalan zaman gini? Menurut pengetahuan gue nih, mikrofon itu tidak berpengaruh pada suatu desain, karena desain mikrofon itu tidak keluar setiap tahunnya. Contohnya kita tadi udah bilang juga ada Shure SM7B, terus ada Audio Technica AT2020. Itu mikrofon jadul lama, rata-rata umur mereka itu udah lebih dari 10 tahun. Tapi mereka itu masih tetap mempertahankan dari desainnya. Yang penting adalah masalah kualitas suaranya. Nah, makanya desain dari si Phanteks Leviosa ini tuh mungkin aja bisa abadi untuk nanti beberapa tahun ke depan. Kalau misalkan secara keseluruhan, desain ini memang sudah oke banget masuk ke dalam in-frame kamera. Apalagi dia ini memiliki grill yang terpisah ya. Belum lagi dia ini memiliki RGB Illuminati di dalam si
si grillnya ini. Dan dia ini juga memiliki dua knob tambahan, yaitu adalah echo dan gain dari si mikrofonnya ini. Ada tombol mute juga, ada logo Phanteks Leviosa-nya, dan ada logo polar pattern cardioidnya cuy. Nah untuk desain yang lain pun juga gue suka banget dengan si tripod yang buat di mejanya ini. Dia ini juga fleksibel dan juga adjustable. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngepake di meja sesempit apapun, ini bisa di adjust lagi gitu, lebih diperkecilin lagi. Kurang tinggi ya, jadi kalian tinggal ditinggiin lagi. Tapi kalau misalkan kalian dipakai kayak buat live streaming game, gue saranin kalian ngebeli boom arm yang buat di meja, plus juga dengan tambahan si kabel USB-nya, kurang lebih sekitaran 5 meteran cuy. Oke, tadi untuk masalah desain sudah oke. Sekarang kita akan ngobrolin dari si build quality-nya. Jadi untuk build quality-nya ini, dia ini full metal dengan finishing black dove. Lalu dia ini di holdernya pun juga full metal. Tripodnya juga ini dia sudah metal dan ada campuran dari plastiknya. Lalu untuk kabelnya ini di 2,5 meter tapi belum di braided. Nah oke, sekarang kita akan ngobrolin fitur produknya. Kira-kira si Phanteks Leviosa ini tuh fiturnya kayak gimana aja nih. Yang pertama, dia ini fiturnya adalah tipikalnya adalah kondenser mikrofon, yang dimana kalau kondenser mikrofon ini akan jauh lebih sensitif. So jadi gue saranin saat kalian menggunakan kondenser mic, minimal rumah kalian itu sudah di treatment 50% menggunakan si peredam ataupun acoustic panel cuy. Lalu Phanteks Leviosa ini pun juga memiliki mic sensitivity-nya di minus 44 dB dengan impedansi ini di 16 ohm. Frekuensi responnya ini 20 sampai dengan 20 kHz, dan dia juga memiliki fitur yang bawaannya ini yaitu adalah RGB Illuminati dengan cardioid polar pattern, dan juga memiliki USB interface yang bisa kalian colokin ke dalam PC. Tapi di sini gue menggunakan si iPad Pro M1 untuk mengkoneksikan si Phanteks Leviosa ini dan dipakai recording di seluruh video ini cuy. Dan ini memiliki berat di sekitar 252 gram dengan panjang di 17,2 cm dengan lebarnya di 4,5 cm cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam experience produknya, dan di sini gua akan melakukan beberapa pengetesannya. So jadi di sini gua akan langsung memonitoring nih in-ear monitor gua langsung ke dalam si Phanteks Leviosa-nya cuy. Nah, ini dia enaknya si Phanteks Leviosa ini, dia ini sudah ada kayak buat monitoring. So jadi kalau misalkan kalian pengen ngedenger suara kalian sendiri, tinggal langsung colok aja in-ear monitor ataupun headset kalian yang masih support jack 3,5 mm cuy. Oke, untuk tes yang pertama kita melakukan treatment room. Jadi di ruangan gua ini tuh dia ini masih di 50% menggunakan yang namanya acoustic panel, dan kita akan lihat apakah ada gema atau enggak. Oke, menurut gua untuk tipikal kondenser ini gemanya agak bisa direduce ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan melakukan typing keyboard sound, apakah suaranya itu bocor apa enggak. Oke, di sini gua mengetik menggunakan keyboard blue switch. Oke, kepicking dengan baik ya. So jadi hati-hati banget di saat kalian menggunakan keyboard mechanical. Agak sedikit menjauh ataupun kalian menggunakan damper lagi biar tidak terlalu terpicking sama si mikrofon ini cuy. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes direksional. Di sini gua berbicara di sekitaran 4 jari. Cek 1 2 3, tes 1 2 3, dan gua mundur sekitar 10 jari. Cek 1 2 3, tes 1 2 3, gua mundur lagi. Tes 1 1 2 3, cek 1 1 2 3, gua makin mundur sampai mentok di jarak headset sekitar 1,5 meter. Tes 1 1 2 3, cek 1 2 3, tes 1 1 2 3. Oke, selanjutnya di sini gua akan putar si mikrofonnya. Cek 1 1 2 3, tes 1 2 3, cek 1 1 2 3, tes 1 1 2 3, tes 1 2 3. Cek 1 1 2 3, tes 1 2 3, cek 1 2 3, tes 1 2 3. Yang paling terbaik terpickingnya yaitu di bagian dada depannya coy. Oke, selanjutnya di sini gua akan melakukan testing untuk gangguan frekuensinya. Di sini gua akan coba ketuk-ketuk meja. Ini ada suara petang-petang-petongnya cuy. Sekarang gua akan coba ketuk-ketuk dari si tripodnya ini. Gua akan ketuk-ketuk dari si body mikrofonnya. Di sini gua akan coba on off dari si tombol mute-nya. Oke, jadi ada gangguan transmisi ya dari semua ornamen, dari meja, dari batang, dari body mikrofon sampai ke tombol mute-nya itu ada gangguan frekuensinya. Kalau bisa kalian dengar itu ada suara tang kayak suara kopong kosong. Nah, seperti itu cuy. So jadi hati-hati banget ya. Gue saranin untuk minimalisirnya. Kalian bisa menggunakan boom arm ataupun kalian bongkar si mikrofon ini dan pakai damper di dalam si mikrofonnya untuk ngereduksi kopong mikrofon ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan tes popping, yang dimana ini yang paling penting banget. Kalau misalkan kalian untuk jaraknya terlalu dekat ini akan ada popping apa enggak. Kita akan cek pertama. Please bring pizza pronto.
Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Poppingnya keras banget. Kita akan coba menggunakan pop filter. Please bring pizza pronto. Kita akan mundur. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Oke, bisa direduce sama pop filter yang ini hanya sekitaran beberapa mili. Nah, di sini kan dia dikasih juga nih windshield dari sananya. Gue saranin ini lumayan poppingnya kerasa, dan gue saranin kalian menggunakan si windshieldnya ini, coy. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Popping testnya di sini sudah lumayan agak oke di saat kita menggunakan si windshieldnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan noise test, dan kita akan coba diam untuk beberapa detik apakah dia ini ada noise apa enggak. Oke, untuk noise floor-nya sendiri dia ini bagus, rapi banget karena dia ini memang interface-nya USB. Jadi floor-nya ataupun dari gangguan kelistrikannya dia ini benar-benar sangat minim. So, jadi aman banget, kalian gak harus khawatir dengan adanya noise di sini, coy. Oke, selanjutnya di sini gua akan melakukan testing untuk yang namanya post production ataupun hasil suara yang sudah diedit menggunakan equalizer gua sendiri, dan hasil tesnya ada di sini. Cek 1 2 3, ini adalah hasil editing menggunakan Phanteks Leviosa MCX01. Oke, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dulu tentang hasil dari kesimpulan yang gua tes. Jadi si Phanteks Leviosa ini tuh sudah berjaya di sekitaran 1 sampai dengan 2 tahun ini. Dan kalau gua rasa ya memang untuk harganya yang sekarang itu sekitaran 580 ribuan, dia ini masih menjadi mikrofon yang paling worth it ya. 500 ribu worth it. Karena mikrofon ini tuh, karena gua kan koleksi mikrofon, coy. Gua ngerasa mikrofon yang harganya 500 ya begini kualitasnya. Mikrofon yang 1 juta untuk kayak harga 1 juta ya 1 juta. 1 juta setengah ya lebih bagus lagi. Semakin mahal mikrofon ya hasilnya semakin bagus. Tergantung juga dengan budgeting dan kebutuhan kita juga sebenarnya ya. Di saat gua menggunakan Shure SM7B kan gua versuskan dengan Rode PodMic. Shure SM7B harganya 7 juta, Rode PodMic 1 juta setengah. Ada sedikitnya perbedaan yang mungkin minor. Orang-orang itu bisa ngebedainnya. Ini pun kalian mungkin ngedengarnya suaranya sebenarnya bagus-bagus aja. Karena pendengaran mikrofon pada umumnya ya, kalian ngedengerin suara gue melalui mikrofon manapun. Kalau misalkan tune-nya oke, itu hasilnya bakalan sama aja. So, jadi gue bisa rekomendasiin si Phanteks Leviosa ini tuh masih oke aja dipakai sekedar buat live streaming, voice over, kayak buat kalian bikin konten video depan kayak gini. Terus podcast yang mengundang bintang tamunya itu hanya sekedar teman doang, oke. Tapi kalau udah yang profesional, misalkan kalian sudah subscriber 1 juta, kalian mengundang bintang tamu yang sudah punya nama gitu kan, kayaknya gak bisa kalau misalkan kalian pakai Phanteks Leviosa ini, karena mungkin saja akan banyak gangguan transmisi yang akan mengganggu si bintang tamunya, cuy. Tapi kalau dia pakai buat sekedar gaming live streaming, ini masih oke-oke aja. Oke, sekarang kita akan matikin suara editingnya. Kita balik lagi ke suara normalnya. So, jadi kesimpulannya, apakah si Phanteks Leviosa ini bisa bertahan gak sih untuk sekitaran 2 tahun ke depan? Kalau gua rasa harusnya ini tidak akan bisa bertahan lagi. Harus banyak revisi dari si Phanteks ini sendiri ya. Contohnya misalkan nanti dia mengeluarkan Phanteks Leviosa MC02, itu yang harus diperhatikannya adalah dampering dari si mikrofonnya tersendiri ini, cuy. Dia ini beratnya sebenarnya 252 gram, itu kurang. Mungkin saja dia ini bisa nambah di 400 gram karena nggak jadi masalah mikrofon berat itu ya, nggak jadi masalah. Semakin berat harus semakin bagus, tapi dengan dampering dari si mikrofon ini yang harus diperhatikan. Jadi misalkan dia ini ada penambahan lagi dari si grillnya lagi, including pop filter di dalamnya, itu bisa. Ataupun dia tuh including dari si transistor di dalamnya ataupun si komponen PCB-nya biar tidak terlalu kopong seperti ini. Kalau misalkan itu sudah bisa dilakuin, mungkin saja dia bisa ngeredus suara-suara yang tidak diinginkan dari luar, gangguan transmisi, ataupun noise floor sesuai dengan kondisi kelistrikan rumah di kalian. Kalau misalkan saja listrik di rumah gue ini kurang oke, di ini akan ada yang namanya noise floor yang berlebihan. Tapi untung saja di sini di bawahnya pakai karpet, plus juga ada acoustic treatment, jadi kelistrikannya oke, noise floor-nya pun juga bisa oke. So, jadi apakah rekomendasi? Recommended sih untuk harga sekitar 500 ribuan dan belum ada saingannya. Mungkin hanya saingannya ya di sekitaran agak sedikit mahal tuh 650, tapi untuk yang harganya 580-an Phanteks Leviosa MC01 ini masih sangat oke banget. So, oke, mungkin saja review gua untuk Phanteks Leviosa MC01 ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Keluar Budiman. See you next video. Bye bye.